Bagi sebagian besar di antara kita yang telah menjadi warga negara di suatu negara, hak dan kewajiban warga negara seringkali dianggap sebagai suatu hal yang lumrah atau biasa saja. Namun, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki hak kewarganegaraan dan tidak mempunyai negara? Tentunya, seseorang yang tidak memiliki hak kewarganegaraan tidak dapat mengikuti pemilihan umum di negara yang ia tinggal. Ia tidak dapat mengajukan permohonan untuk dokumen perjalanan. Bahkan ia juga tidak bisa membuat sertifikat, surat-surat maupun akte nikah dan sebagainya. Lalu apa sebenarnya masalah kewarganegaraan? Masalah kewarganegaraan adalah masalah yang bersangkut paut dengan hukum kenegaraan. Masalah kewarganegaraan dan tidak kewarganegaraan adalah masalah yang asasi, berhubungan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang. Termasuk dalamnya adalah hak untuk hidup. Maka dari itu, tanpa status kewarganegaraan yang jelas, tentunya setiap orang tidak dapat memenuhi dan menerima hak-hak yang dimilikinya. Nah, apa faktor penyebab seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan atau kewarganegaraannya hilang? Yang pertama, seseorang itu mendapatkan kewarganegaraan lain dengan kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak dan melepas kewarganegaraan lain yang sudah dia peroleh. Yang ketiga, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan apabila presiden langsung menyatakan bahwa seseorang itu hilang kewarganegaraannya. Yang keempat, seseorang bisa hilang kewarganegaraannya apabila ia masuk dalam dinas tentara negara asing tanpa izin dari presiden. Yang kelima, dengan sukarela dan ikut masuk dalam tentara atau dinas negara asing. Yang keenam, mengucap sumpah dan janji setia kepada negara asing. Yang ketujuh, ikut serta dalam pemilu dalam negara asing. Yang kedelapan, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan apabila ia memiliki surat atau paspor dari negara asing. Dan yang terakhir adalah, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan apabila ia bertempat tinggal di negara luar dari Indonesia selama 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan izin dari presiden. Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya dan ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan yang menyangkut masalah perolehan, kehilangan, atau penolakan kewarganegaraan ini sudah diatur dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Walaupun sudah diatur oleh hukum kenegaraan nasional maupun hukum internasional, ternyata masih banyak menyisakan berbagai permasalahan. Banyak orang tak berkewarganegaraan menjadi korban dari pemindahan paksa. Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya cenderung rawan menjadi tak berkewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraannya, terutama jika pemindahan mereka diikuti dengan pemetaan ulang batas wilayah negara mereka. Sebaliknya, individu tak berkewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraannya seringkali dipaksa pergi dari tempat tinggalnya sehari-hari. Banyak orang tak berkewarganegaraan yang dari ke hari terus bertambah dan masih harus berjuang untuk memperoleh hak atas status kewarganegaraannya. Perjuangan mereka itu tidak lain adalah perjuangan hak untuk mempunyai hak, karena mendapatkan status hukum kewarganegaraan sama halnya memiliki kunci pintu masuk untuk mendapatkan hak-hak lainnya dari negara. Selanjutnya, solusi mengatasi masalah kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama itu, langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan di antara anak-anak. Pada pasal 4, berhubungan dengan perlindungan keadaan tanpa kewarganegaraan pada anak-anak. Negara-negara hendaknya memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang apabila tidak mendapatkan kewarganegaraan tersebut. Yang kedua itu, langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dikarenakan hilangnya atau pelepasnya kewarganegaraan. Pada pasal 5-7, mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan di kemudian hari dengan mensyaratkan kepemilikan atau jaminan perolehan kewarganegaraan lain sebelum suatu kewarganegaraan dapat dihilangkan atau dilepaskan. Ada 2 pengecualian yang diberikan terhadap aturan ini. Negara dapat mencabut kewarganegaraan dari warga yang dinaturalisasi dan selanjutnya menetap untuk jangka waktu yang lama di luar negeri, dan dari warga negara yang dilahirkan di luar negeri
dan tidak menetap dalam negara tersebut. Yang ketiga itu ada langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dikarenakan kehilangan kewarganegaraan. Pada pasal 8 dan 9 konsepsi pada tahun 1961 berhubungan dengan kehilangan kewarganegaraan. Negara tidak boleh menghilangkan kewarganegaraan siapapun atas dasar ras, etnis, agama, dan pandangan politik. Penghilangan kewarganegaraan yang berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan juga dilarang, kecuali orang yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan dengan cara-cara penipuan atau pemalsuan. Keempat itu, langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dalam konteks suksesi negara. Suksesi negara seperti pelepasan wilayah hukum sebuah negara ke negara lain dan penciptaan negara baru dapat berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan jika tidak terdapat aturan-aturan perlindungan yang semestinya. Pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan dalam kasus-kasus seperti ini adalah sangat penting untuk membentuk kesatuan dan stabilitas sosial.